Jalan-jalan ke Manokwari, ada batang untuk digambar. Perkenalkan saya Puro Besari, selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar bersama Kak Puro kembali. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Kak Puro akan belajar mengenai UTBK. Nah, salah satu materi yang akan dikerjakan adalah mengenai pemahaman dan penalaran umum Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar membicarakan tentang bahasa Indonesia, Sobat Belajar pernah tidak sih mengetahui atau mempelajari mengenai konsep bahasa Indonesia? Itu pasti banyak sekali ya Sobat Belajar, dan kadang-kadang kita pusing. Nah Sobat Belajar, ternyata dalam memahami bahasa Indonesia kita tidak hanya perlu dan harus menguasai konsepnya saja, namun kita harus mengetahui konteksnya. Contohnya seperti ini, Sobat Belajar pernah tidak sih mengalami seperti ini? Ada seorang yang mengatakan kepada Sobat Belajar, wah bagus ya untuk tidak ditampilkan. Nah, konsepnya sih untuk memuji ya kan, tapi secara konteks itu untuk menjatuhkan atau untuk ibaratnya memberikan sebuah kritik gitu kan, bahwa itu bisa dikatakan penampilan yang tidak baik untuk ditampilkan. Nah, kalau konsepnya hanya dilihat dari bahasanya saja, tentu saja itu adalah sebuah pujian gitu kan. Wah bagus ya, tapi itu lebih bagus tidak ditampilkan. Tapi secara konteks itu sangat tidak memuji sama sekali. Nah, itulah yang ada di soal-soal UTBK Sobat Belajar. Kita harus bisa mengetahui konteks dari soal kata per kata, bahkan kalimat konteksnya apa. Nah, untuk itu mari kita bahas di UTBK kali ini. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali. Nah Sobat Belajar, di belakang sini sudah ada teks. Nah Sobat Belajar, jika menemukan soal teks seperti ini, langsung fokus saja kepada pertanyaannya, supaya kita bisa lebih mengefisiensikan waktu dalam mengerjakan soal-soal UTBK kali ini, oke? Oke, ini adalah teks untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 7. Nah, Sobat Belajar, ini tidak ada judulnya, dan biasanya memang di UTBK itu tidak ada judul-judul teks, karena kebanyakan juga untuk menanyakan judulnya. Judul yang tepat apa sih gitu. Seperti itu. Nah, mari kita lihat soal untuk pertanyaan nomor 1. Nah, oke, nah soal nomor 1 adalah kata terbandingkan pada kalimat 1 harus diganti seperti apa. Nah, pada soal UTBK ini langsung spesifik mengarah kepada kalimat pertama. Nah, sehingga ini kakak langsung menuliskan kalimat pertama ya, sehingga Sobat Belajar tidak usah lagi membuka soal sebelumnya. Nah, ini juga untuk Sobat Belajar, nanti ketika mendapatkan soal seperti ini langsung fokus kepada soalnya, oke? Kita baca kalimat pertamanya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, itu kurang pas ya Sobat Belajar. Nah, digantinya dengan apa? Konteksnya apa sih yang tepat untuk menggantikan kata tersebut? Apakah A dibandingkan, sebanding, terbanding, terbandingkan, atau membandingkan? Oke. Nah, yang tepat di sini adalah sebanding gitu kan, yaitu tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, karena di sini sebanding adalah kata. Nah, benar sekali, kata sifat yaitu atau adjektiva. Jadi di sini harus diisi dengan kata sifat atau adjektiva, sehingga yang tepat adalah sebanding. Angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerjanya, seperti itu. Nah, di sini harus diganti dengan kata sifat atau adjektiva. Nah, sementara di sini kata sifatnya hanya ada di poin B. Itu adalah kata sifat ya. Apa itu kata sifat? Adjektiva, sehingga pilihannya adalah yang poin B atau pilihan B. Nah, itu ya, jadi jawabannya adalah sebanding, tak sebanding. Oke, kita baca lagi kalimatnya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaannya. Oke, nah pertanyaan nomor 2 ini menanyakan tentang judul. Nah, Sobat Belajar, judul adalah garis besar dari teks, sehingga kita harus tahu kira-kira apa sih poin secara keseluruhan mengenai teks yang akan disajikan dan judul yang tepat seperti apa. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, mau tidak mau kita harus membaca keseluruhan teks Sobat Belajar, supaya secara komprehensif bisa sesuai dengan judul yang diinginkan. Oke, kita akan kembali ke teks sebelumnya ya Sobat Belajar. Oke, kita baca terlebih dahulu. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan.
Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, kesejahteraan sosial, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi di sini lebih ke bagaimana pengangguran berdampak terhadap masyarakat itu sendiri, khususnya bagaimana ekonomi si masyarakat itu sendiri ya. Karena kita bisa menyimpulkan nih apa sih kira-kira diceritakan atau dijelaskan di teks khususnya di paragraf pertama ini. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf keduanya. Pengangguran yang berkepanjangan juga menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya JNP dan pendapatan per kapita suatu negara, Gross National Product, yaitu bahasa Inggrisnya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya dapat dikerjakan dengan tenaga kerja sedikit malah dikerjakan oleh banyak orang. Hal tersebut sering terjadi di negara berkembang yang populasinya besar sehingga menciptakan surplus dalam angkatan kerja. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan tadi kan ternyata dampak pengangguran untuk masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Lalu di sini juga ada dampak lain pengangguran yaitu untuk masalah psikologis, lalu juga untuk masalah bagaimana tidak bagusnya terserapnya di lapangan pekerjaan. Jadi berhubungan dengan apa itu dampak pengangguran. Nah, kita akan lihat apa dampak pengangguran yang tepat ya. Nah, di pilihan dampak pengangguran adalah yang dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan terhadap pembangunan negara. Nah, kita kan sedang membicarakan pengangguran, yang pasti jawabannya adalah yang C ya, karena kita tidak menjelaskan atau dampak pertumbuhan itu sendiri. Sementara yang B, pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran. Nah, ini tidak hanya menjelaskan mengenai kemakmuran, tapi secara psikologis dan lain sebagainya, menyebabkan masalah ekonomi lainnya. Sehingga jawabannya tepat adalah pilihan yang C, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini sobat belajar juga harus jeli ya melihatnya. Kadang-kadang suka kita terburu-buru kan, karena satu soalannya diperuntukkan hanya 1 menit. Kita bisa menjawabnya ya. Nah, misalnya dampak dua-duanya sama, padahal ini pertumbuhannya pengangguran, sangat berbeda kan. Jadi hati-hati ya sobat belajar. Nah, jadi jawabannya adalah dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, lalu juga tenaga kerja, lalu juga psikologis mereka, seperti itu. Oke, soal nomor 3 kita akan baca ya. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah sobat belajar, kita harus lihat dulu pilihan jawabannya. Yang pertama adalah setelah kalimat 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini setelah semuanya dan pilihannya adalah 1 sampai 5 kalimatnya. Berarti kita fokus saja ke kalimat tersebut. Dan untuk bisa menempatkan ke penambahan kalimat seperti ini, kita harus melihat konteks dari kesesuaian atau koherensinya. Ini dengan ini nyambung tidak ya paragrafnya gitu kan, berkesinambungan tidak sih, seperti itu ya sobat belajar. Oke, kita akan lihat ya. Akibat yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat pengangguran terhadap kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Nah, jadi akibat pengangguran membuat masalah dan memprihatinkan pokoknya untuk masyarakat. Kita lihat ya, akibat ditimbulkan tingginya tingkat pengangguran. Kita ngeliat kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kita akan lihat. Nah, setelah ya pilihan jawabannya kan, setelah kalimat 1, setelah kalimat 2, setelah kalimat 3, 4, bahkan 5, maka kita harus menempatkan setelah cukup. Kita baca setelah kalimat pertama. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Akibat tingginya pengangguran mengakibatkan kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan. Apakah tepat seperti itu? Nah, kita akan baca kalimat setelahnya kan. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya, seperti itu. Nah, kira-kira tepat tidak ya
sepertinya kurang tepat ya Sobat Belajar, karena sebelumnya tidak membahas mengenai apa dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran. Nah, yang telah menjelaskan terlebih dahulu mengenai dampak dari pengangguran adalah si kalimat kedua. Nih, di sini dijelaskan, pengangguran seringkali menjadi masalah dan sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan. Nah, akibatnya masalah yang ditimbulkan kepada masyarakat cukup memprihatinkan karena tadi seperti itu. Nah, dijelaskan lebih lanjut, ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran mengurangi pengeluaran konsumsinya. Nah, jadi itu ya, jadi sangat jelas sekali bahwa pilihannya adalah di kalimat kedua. Oke, kalau misalnya ingin lebih yakin lagi, kita akan bisa melihat ke pilihan berikutnya. Nah, lalu ke pilihan ketiga, setelah kalimat 3 sangat kurang tepat karena menjelaskan setelahnya itu menjelaskan mengenai dampak terhadap politik, kesejahteraan sosial dan kekecewaan lain. Itu sangat kurang tepat ya Sobat Belajar ya, apalagi kita melihat kalimat 5 itu mengenai psikologis. Nah, itu tidak menyentuh sama sekali ranah psikologis. Jadi pilihan tepat adalah setelah kalimat 2 seperti itu. Setelah kalimat 2, oke. Jadi harus ada kesinambungan antar kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya seperti itu. Jadi tidak ada loncat logika seperti itu ya. Kita akan baca konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat 4. Nah, Sobat Belajar, nanti ketika Sobat Belajar mengerjakan soal UTBK, nanti pilihan atau kalimat 4 yang dimintanya tidak ada langsung di atas soal ya. Kita harus mencarinya di teks sebelumnya, ini untuk mempermudah Sobat Belajar saja, oke? Kita akan baca konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat 4 adalah, kita akan baca, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial, titik-titik mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, selain ternyata untuk menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan juga kesejahteraan sosial, ditambah lagi ternyata Sobat Belajar mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, konjungsi yang tepat untuk adanya peningkatan dari yang sebelumnya, sebab sebelumnya ke akibat yang selanjutnya adalah sehingga seperti itu. Ya, jadi yang sebelumnya masalah-masalahnya adalah kacau politik keamanan menyebabkan mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, sehingga. Oke, seperti itu ya. Ini adalah sebabnya. Dan ini akibatnya. Kakak tadi menjelaskan bahwa akibat yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan akibat yang ditimbulkan dari sebab yang tadi. Nah, dan yang paling tepat adalah sehingga konjungsinya dari sebelumnya A, lalu B, C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, pada teks tersebut terdapat satu kalimat yang tidak efektif, yaitu kalimat, nah di sini sudah ada pilihannya kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, langsung kakak rangkum semuanya supaya mempermudah Sobat Belajar. Nanti juga di UTBK tidak akan langsung disajikan soal seperti ini ya Sobat Belajar, pilihan-pilihan teksnya ya. Sobat Belajar harus mencari sendiri teksnya yang ada di kalimat yang ada di kalimat-kalimat yang ada di teks soal tersebut ya Sobat Belajar. Oke. Tadi pilihannya ada 2, 3, 4, 5, dan 7. Ini untuk mempermudah Sobat Belajar untuk mencari jawabannya. Oke. Kita akan lihat ya, kita akan koreksi apa sih kalimat yang mana sih yang tidak efektif kalimatnya. Oke, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, pola pertama menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, Sobat Belajar ini harus hati-hati nih. Kadang-kadang kita merasa, wah ini terlalu berbelit-belit Kak, ini terlalu panjang. Padahal ini sudah tepat karena ini menggunakan kalimat majemuk bertingkat seperti itu. Dan dicirikan dengan adanya konjungsi. Pertama ini konjungsinya 1 dan 2. Nah,
dari pengangguran sampai pendapatan ini adalah sudah termasuk kalimat majemuk digabungkan dengan yang kedua. Nah, dan ini menggabungkan dua kalimat yang setara. Sehingga ini sudah ada penggabungan antara dua kalimat majemuk digabungkan menjadi satu. Dan caranya apakah efektif? Pertama melihat dari tulisan ejaannya apakah sudah sesuai dengan POEBI. Lalu yang kedua apakah sesuai dengan KBBI atau ejaannya dan sebagainya. Aturan penulisannya POEBI, ejaannya sesuai KBBI. Lalu juga melihat apakah tanda bacanya sesuai atau tidak, seperti itu. Dan juga melihat dari sisi leksikalnya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan grammarnya, tata bahasa, seperti itu ya. Leksikalnya apakah sudah tepat atau belum, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita harus melihat dulu bahwa di sini sudah ada subjek dan di sini sudah ada predikat, atau predikatnya adalah verba. Jadi di sini sudah tepat. Dan di sini pun sudah setidaknya memenuhi unsur pembentukan minimal kalimat, seperti itu. Jadi ini sudah benar. Oke. Dan selanjutnya untuk melihat tidak adanya ketidakefektifan adalah melihat dengan tidak adanya pemborosan kata yang tidak tepat menggunakan contoh yang Misalnya seperti ini, keadaan pendapatan yang menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran yang konsumsinya menyebabkan. Nah, jadi sudah ada 3 yang kan. Nah, di situ salah satu contoh dari ketidakefektifan kalimat gitu, adanya penggunaan kata yang berulang seperti itu. Dan di sini kebetulan hanya ada baru satu ya yang kita baca dulu. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, Sobat Belajar, salah satu ciri dari yang namanya kalimat tidak efektif adalah adanya dua kata yang memiliki makna sama atau kesetaraan sama dan dipakai untuk menggambarkan suatu makna yang sama gitu, karena itu tidak efektif. Kita harus pilih salah satu. Contoh di sini adalah adanya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Padahal dua kata ini memiliki makna yang sama di konteks kalimat ini. Oke, meskipun secara harfiah bisa dibedakan penggunaannya, namun di konteks kalimat ini memiliki makna yang sama gitu kan. Jadi kita tinggal memilih tingkat kemakmuran atau tingkat kesejahteraan, karena dua-duanya ingin menentukan apakah warga atau masyarakatnya makmur atau tidak, seperti itu. Jadi kita harus memilih salah satu tujuannya. Nah, karena ini dipakai dua-duanya padahal maknanya sama dan juga yang diinginkan sama, ini tidak efektif Sobat Belajar, seperti itu. Jadi ini harus dipilih, boleh menghilangkan salah satunya kesejahteraan, tingkat kesejahteraan masyarakat, atau bisa juga menghilangkan yang kesejahteraan, menghilangkan yang kemakmuran dan mempertahankan yang kesejahteraan. Nah, seperti itu tuh boleh ya. Nah, karena ini juga sudah ibaratnya kita temukan jawabannya, maka otomatis jawabannya adalah kalimat ketiga, karena di UTBK pilihannya hanya menggunakan satu opsi pilihan benar, tidak lebih, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang 3 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi jawabannya adalah kalimat 3 ya, sampai seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa ya bagaimana cara menganalisis apakah kalimat ini efektif atau tidak, seperti itu. Oke. Kita pindah ke kalimat soal nomor 6, maksud kakak. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Nah, Sobat Belajar, yang namanya simpulan ini kita harus bisa menariknya secara apa yang tidak tertulis langsung di teks tersebut. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya rangkuman, kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang tertulis atau secara eksplisit. Nah, yang namanya kesimpulan, kita menariknya berdasarkan apa sih yang diinginkan si penulis. Oh, jadi ini maksudnya. Nah, itu adalah secara implisit. Kita harus memikirkan sendiri dan tidak tertulis gitu kan. Misalnya, aku belum makan selama 3 hari dan aku datang ke rumahmu karena
aku melihat kau memiliki banyak makanan seperti itu. Dan aku berusaha memperhatikan makananmu karena sepertinya makananmu lezat. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita mendengar tadi kalimat seperti itu. Nah, kesimpulannya si orang ini ingin makan nih di rumah si B, ingin meminta makan. Nah, itu seperti itu kesimpulan. Tapi kalau dirangkum harus apa yang ditulis dan harus dirangkum itu harus sesuai. Kita harus ada kesamaan seperti itu. Oke, kita tadi sudah membaca ya sampai akhir kan, bahwa tadi teksnya membahas tentang dampak dari pengangguran untuk masyarakat itu sendiri, menimbulkan berbagai permasalahan, mengurangi tingkat pendapatan sehingga mengurangi tingkat konsumsi masyarakat itu sendiri. Lalu tidak hanya itu juga menyebabkan masalah psikologis gitu kan, dan juga membuat juga si negara itu mengalami penurunan pendapatan per kapita kalau penganggurannya banyak gitu kan, dan khususnya masalah aja di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga kesimpulannya apa sobat belajar? Kita baca ya. Pilihan pertama, dengan demikian perlu ada kesinambungan antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Apakah itu kesimpulannya? Adanya kesinambungan seperti itu kan? Ya benar, tapi kita tidak hanya membahas mengenai apakah jumlah lapangan pekerjaan dan juga penganggurnya harus memiliki jumlah yang sama atau kesinambungan seperti itu kan. Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu? Nah, kita bisa mencari masalah karena masalah pengangguran ini seringnya di negara berkembang, khususnya di Indonesia, dan negara berkembang tidak hanya Indonesia seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kita harus mencari solusi. Apakah ini solusi kan? Sepertinya tidak ya. Yang B, untuk itu penanganan tepat terhadap masalah pengangguran harus segera diatasi untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Tidak hanya pendapatan per kapita ya. Apakah yang C, dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran. Nah, ini dia karena tadi permasalahan-permasalahan ditimbulkan. Jadi pemerintah memiliki langkah konkret bagaimana mengatasi pengangguran itu sendiri gitu. Ataukah D, penyebab merosotnya ekonomi adalah karena tingginya pengangguran di Indonesia. Nah, ini bukan kesimpulan ya, tapi ini adalah salah satu kalimat detail atau kalimat pendukung di kalimat-kalimat sebelumnya. Ataukah E, maka dari itu kemerosotan ekonomi dapat diatasi dengan membasmi pengangguran. Apakah seperti itu? Nah, tidak ya, karena kalau misalnya pilihannya yang misalnya seperti ini, dengan mengatasi pengangguran maka rakyat menjadi sejahtera dan lain sebagainya, pemerintah bisa meningkatkan tingkat negaranya dan negara berkembang menjadi negara maju. Nah, itu baru bisa, tapi kan di situ tidak secara dijelaskan. Namun di situ masalah-masalah yang timbulkan, lalu apa sih yang ingin dicari ternyata adalah bagaimana langkah pemerintah untuk bisa mengatasi pengangguran itu, sobat pelajar. Jadi jawabannya adalah yang C. Dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran itu, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang jawabannya adalah kesinambungan antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan, maka teksnya harus menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai harusnya misalnya jumlah lapangan pekerjaannya 3.000. Misalnya pengangguran ada 3.000, maka lapangan pekerjaannya harus 2 kali lipat atau minimal 1,5 kali lipatnya seperti itu. Nah, hal itulah yang harus dijelaskan di teks tersebut jika jawabannya adalah pilihan A. Jadi dari awal sampai harus membahas mengenai data jumlah penganggur, data jumlah lapangan pekerjaan, lalu bagaimana akhirnya kita ini loh ternyata jumlah yang berkesinambungan atau yang tepat adalah sekian dan sekian seperti itu, sehingga tidak tepat pilihan yang A. Seperti itu ya jawabannya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, seperti itu. Oke, agar kalimat 3 menjadi efektif. Nah, mana nih teksnya nih? Kita panggil dulu teksnya. Nah, ini dia teksnya. Sudah muncul, sudah kakak panggil ya. Nah, agar menjadi kalimat efektif, kalimat 3 diperbaiki dengan nah tadi sudah ada pilihannya ya, menghilangkan, kita sudah tahu kan dari mana ketidakefektifan itu berasal gitu kan. Ternyata dari adanya 2 kata yang memiliki makna yang sama yang terjadinya pemborosan diksi di sini. Yaitu adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Kita tinggal pilih menghilangkan salah satu. Kita langsung cari jawabannya. Menghilangkan kata kemakmuran. Oke, berarti kita hilangkan kata kemakmurannya seperti itu. Nah, berarti kita hilangkan kemakmurannya dan kita mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Jadi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, otomatis karena ini
setara gitu kan, dannya juga hilang seperti itu. Makanya kenapa ada dan, karena kesejahteraan dan kemakmuran itu setara sobat belajar. Oke, jadi itu ya jawabannya ya. Oke, nah kita memasuki teks baru sobat belajar. Ini juga tidak ada judulnya, siap-siap untuk mencari judul ataukah tidak ya. Tapi biasanya pasti mencari judul tuh akan muncul terus di soal-soal UTBK seperti itu. Oke, kita langsung baca soalnya nomor 8, karena ingat untuk mengefisienkan waktu kita harus masuk ke teksnya langsung. Maksudnya ke soalnya ya, bukan ke teksnya ya. Oke. Nah, ini dia. Kata terolah pada kalimat 9 harus diganti dengan nah. Ini kakak juga sudah langsung kakak tuliskan soal yang diminta, yaitu adalah kalimat 9. Jadi langsung sudah ada di atas soal nomor 8 gitu sobat belajar. Namun nanti ketika mengerjakan di UTBK sobat belajar tidak akan menemukan seperti ini ya. Sobat belajar harus mencarinya sendiri di teks gitu di sebelum-sebelumnya. Oke. Kita akan bahas. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk terolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia. Nah, ini terolah di sini maknanya ini ya sobat belajar, maknanya adalah mengelola atau diolah secara tidak sengaja seperti itu kan. Mengelola. Nah. Oke, nah karena di sini kan data atau informasi di sini sebenarnya adalah objek yang diolah oleh manusia. Nah, karena teks ini adalah teksnya ilmiah, maka penulisannya dipasifkan gitu kan untuk menjadi kalimat, salah satu ciri dari kalimat ilmiah gitu kan di teks ilmiah seperti itu. Nah, di si pilihan A sampai E, yang manakah yang memiliki kata kerja dipasifkan? Diolah sama diolahi, ada dua ya, diolah dan diolahi seperti itu kan. Oke. Nah, karena yang paling tepat adalah data atau informasi ini adalah terkena aktivitas, yaitu adalah terkena tindakannya diolah, maka jawabannya adalah diolah. Jadi seperti ini. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain dunia gitu. Nah, jadi untuk diolah seperti itu kan, siapa yang mengolahnya? Manusia gitu. Kecuali sebelum dikirimkan ke seluruh dunia, manusia mengolah data atau informasi seperti itu. Itu kalimat aktifnya ya. Karena ini diminta dipasifkan. Jadi jawabannya B. Nah, lalu kenapa yang jawabannya tidak C? Nah, diolahi itu memiliki makna yang hampir sama dengan terolah seperti itu. Jadi bedanya jika terolah di sini lebih memiliki makna ke aktif, terolah secara tidak sengaja. Nah, kalau diolahi ini memiliki maknanya lebih ke pasif dan terolah tidak sengaja. Nah, karena di sini bukan diolah dengan tidak sengaja, tapi sengaja, maka jawabannya bukan yang memberikan imbuhan I di akhir, tapi yang kalimat dari aktif dasar diubah ke pasif dasar. Jadi mengolah, diolah. Dari kata olah menjadi diolah seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B seperti itu. Oke, kalimat 9. Kalimat tersebut akan tepat apabila diletakkan. Oke, nah kita akan lihat ya. Sebelum kalimat 1, kalimat 3, 2, 4, 6. Nah, sebelum kalimat 1, sebelum kalimat 3, sebelum kalimat 2, setelah kalimat 4, dan sebelum kalimat 4. Jadi pilihannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, oke kita akan lihat. Nah, ini adalah kalimatnya. Kita sekarang ini hidup di zaman globalisasi atau bisa disebut juga zaman modernisasi, yaitu merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah kalimatnya. Jadi intinya di sini adalah pada zaman globalisasi ini atau disebut juga dengan zaman modernisasi,
merujuk pada bentuk transformasi keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang. Seperti itu, ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Oke, nah Sobat Belajar, mau tidak mau kita harus membaca ke pilihan kalimat 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan lihat, berarti ini ada di paragraf pertama ya. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti pilihannya itu ya. Oke, nah tadi menjelaskan mengenai globalisasi secara umum gitu kan, supaya dan bagaimana globalisasi memudahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kita baca teksnya ya. Perkembangan teknologi menjadi hal yang tidak asing lagi, khususnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini menjadi lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, di sini sudah mengarah kepada teknologi informasi, Sobat Belajar. Otomatis tidak akan sebelum kalimat 2, Sobat Belajar, karena globalisasi ini masih umum, ini sudah spesifik gitu kan. Oke. Implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Nah, itu sudah semakin spesifik. Nah, sementara kalimat sebelumnya atau globalisasi ini masih umum. Dan dalam pembentukan sebuah kalimat, khususnya paragraf, kita harus memperhatikan 3 bentuk jenis paragraf. Adanya deduktif, induktif, dan juga campuran. Gitu kan. Nah, paragrafnya ada yang deduktif, ada paragraf deduktif, lalu juga induktif, dan campuran. Nah, kalau paragraf deduktif adalah kalimat utamanya terletak di awal, sehingga gagasan pokoknya ada di awal kalimat, gitu kan, ada di kalimat awal, gitu kan. Nah, melihat dari pola ini bisa disimpulkan bahwa teks ini memiliki atau adalah polanya deduktif, di mana si perkembangan teknologi menjadi kalimat utama yang masih general idenya kan. Nah, sementara ditambahkan lagi kalimat mengenai globalisasi, lebih general lagi kan, seperti itu. Nah, berarti otomatis itu bisa dijadikan juga di kalimat-kalimat awal. Nah, pilihannya tadi adalah hanya ada sebelum kalimat 1 ya, tidak ada setelah kalimat 1. Jadi otomatis jawabannya adalah di kalimat sebelum kalimat 1. Seperti itu. Itu ya jawabannya Sobat Belajar ya. Nah, kita juga bisa melihat induktif. Nah, jika misalnya ini polanya induktif, berarti kalimat yang general tadi diletakkan di setelah kalimat 4 karena sangat general gitu kan. Jadi kesimpulannya atau kalimat utamanya ada di akhir. Sementara tidak. Pola ini adalah pola di kalimat deduktif. Seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi jawabannya adalah yang sebelum kalimat 1 atau yang A ya. Nah, ini ya. Sebelum kalimat 1 atau yang A, itu jawabannya Sobat Belajar ya. Oke, sebelum kalimat 1. Oke, itu ya. Jadi itu ya jawab Sobat Belajar jawabannya. Nah, ini dia penggabungan yang tepat untuk kalimat 1 dan 2. Nah, Sobat Belajar harus melihat dulu apa ciri atau karakteristik dari kalimat yang akan digabungkan ini. Misal, apakah kalimat pertama dan kalimat kedua adalah kontradiksi, ataukah setara, atau sebab akibat, atau seperti apa? Seperti itu Sobat Belajar. Ataukah misalnya efek selanjutnya yang ditimbulkan, seperti itu, atau kesimpulan. Maka hal itu harus bisa menjadi patokan Sobat Belajar untuk menentukan konjungsi yang tepat atau bagaimana menggabungkannya, seperti itu. Oke. Misalnya adalah kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama adalah pernyataan A, lalu kalimat kedua adalah negasinya atau kontradiksi gitu kan, negasi dari A. Otomatis pilihan yang tepat adalah negasinya adalah tapi atau tetapi gitu kan. Nah, sementara kalau setara gitu kan, pilihan yang tepat adalah dan, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kita baca soalnya dulu ya. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi, khususnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya.
Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, kira-kira apa ya cirinya? Oke. Pertama, menjelaskan mengenai perkembangan teknologi menjadi hal tidak asing lagi gitu kan. Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi lebih pesat dari tahun sebelumnya. Kenapa gitu kan? Kenapa alasannya gitu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat di kalimat kedua. Terjadinya perubahan yang secara cepat ini karena globalisasi datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak. Jadi teknologi berkembang cepat karena ternyata globalisasi datang lebih cepat seperti itu. Jadi alasan A itu disebabkan oleh alasan B seperti itu. Dan karena perkembangan dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Dan kenapa bisa terjadi? Karena ternyata adanya perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga globalisasi lebih cepat masuknya gitu kan, sehingga tidak adanya batas-batas antar negara lagi sih. Jadi berbagai budaya bisa masuk dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kita akan lihat di pilihan A. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi, khususnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab. Nah, di sini menggunakan konjungsinya adalah dikarenakan. Dikarenakan tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak. Nah, di sini menggunakan dikarenakan untuk menghubungkannya ya. Oke. Apakah itu sudah tepat? Oke, kita lihat dulu pilihan yang lain ya sobat belajar, oke. Nah, kalimat kedua kita langsung lihat saja di sini. Ini semuanya pilihannya sama sobat belajar. Nah, sobat belajar, untuk mengajarkan soal seperti ini, sobat belajar harus lihat dulu pilihan jawaban semuanya supaya sobat belajar tahu bagaimana menganalisisnya. Ternyata setelah dianalisis lagi, yang membedakan antara semua pilihan jawabannya adalah konjungsinya. Pertama ini, sehingga. Lalu kedua adalah bahkan. Nah, yang pertama adalah dikarenakan. Nah, dikarenakan itu bukan itu ya sobat belajar, bukan termasuk konjungsi ya. Jadi dia tidak termasuk adalah pilihan, tapi dia adalah termasuknya verba seperti itu. Jadi bukan termasuk konjungsi ya di sini. Oke. Nah, sehingga bahkan lalu kita akan lihat pilihan selanjutnya. Nah, pilihan selanjutnya adalah konjungsinya adalah oleh karenanya. Nah, lalu sebelum yang E adalah maka. Nah, jadi jawabannya apa ya sobat belajar? Kita akan lihat ya. Kita bagaimana jika kan tadi ternyata perkembangan teknologi menjadi tidak asing lagi, khususnya perkembangan teknologi informasi yang saat ini menjadi lebih pesat dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utamanya. Nah, karena teknologinya mengakibatkan tidak asing lagi, khususnya teknologi informasi. Oleh karenanya gitu kan, oleh karenanya itu kurang tepat ya sobat belajar ya, karena ini merupakan konjungsi yang dipakai untuk menjelaskan sebab akibat gitu kan, sebab akibat. Sementara sebab akibat yang harus digunakan di sini adalah akibat A menyebabkan X gitu kan, akibat A menyebabkan selanjutnya apa, seperti itu. Dan kenapa bisa terjadi gitu kan. Nah, karena teknologi informasi yang saat ini jauh lebih pesat sehingga diakibatkan karena apa sobat belajar? Nah, sehingga tidak dapat disangka lagi gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah pilihan yang C gitu kan. Kenapa pilihan yang maka tidak bisa? Karena maka adalah kesimpulan gitu kan. Bahkan juga adalah adanya peningkatan dari yang sebelumnya. Misalnya, bahkan hal ini misalnya telah terjadi kerusakan kebakaran di salah satu rumah warga, bahkan menyambar ke berbagai rumah lainnya. Jadi adanya peningkatan lain. Nah, sehingga di sini adalah menghubungkan sebab akibat dan adanya peningkatan. Seperti itu. Jadi ini bisa dipakai untuk pilihan yang ini gitu kan. Kenapa oleh karenanya tidak bisa dipakai? Karena hanya menghubungkan sebab akibat gitu kan.
dan tidak menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, misalnya dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi ini karena terjadinya globalisasi, dan globalisasi terjadi karena adanya perkembangan besar teknologi informasi, sehingga adanya peningkatan, tapi masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebab akibat. Nah, itulah bedanya oleh karenanya dengan sehingga, seperti itu. Dan sehingga jawabannya adalah yang pilihan B. Oke, nah kita akan melihat di soal nomor 11. Paragraf kedua seharusnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat manakah yang seharusnya merupakan awal paragraf ketiga? Nah, sobat belajar, kita akan lihat ya. Kalimat 6, 7, 8, 9, atau 10. Nah, ini sudah kakak ambil, sudah kakak tempatkan paragraf ketiganya ya. Bahkan kurang dari 10 tahun terakhir, teknologi handphone yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel biasa telah berkembang menjadi alat komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia gitu kan. Saat ini hal tersebut dapat dilakukan dalam hitungan detik. Nah, sobat belajar, salah satu ciri untuk menjadikannya adalah kalimat utama atau kalimat awal dalam sebuah paragraf. Kalimat tersebut harus bisa menjadi kalimat utama, yang mana idenya harus secara general sehingga didukung oleh kalimat pendukung lainnya, seperti itu. Dan misalnya kalimat atau paragrafnya adalah jenisnya deduktif, sehingga penempatannya harus di awal paragraf. Nah, yang diminta di sini secara tidak langsung adalah paragraf deduktif, sehingga kalimat utamanya harus diletakkan di awal. Nah, dan salah satu ciri kalimat utama adalah tidak spesifik, misal tidak mendetail isinya, seperti itu, masih secara general atau garis besar. Jika dilihat perbandingannya, kalimat 7, 8, dan 9 dan 10 adalah di kalimat pendukung dari masing-masing kalimat sebelumnya. Kalimat 7 mendukung kalimat 6, kalimat 8 ini adalah masuk ide baru, namun masih berhubungan gitu dengan yang sebelumnya. Nah, di kalimat 8 ini adanya ide yang masih secara general penyampaiannya atau masih secara luas, belum spesifik. Di sini dikatakan dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang. Nah, revolusi seperti apa? Nah, itu kan patut dipertanyakan ya, dijelaskan atau didukung dengan kalimat pendukung. Nah, pendukungnya adalah nomor 9. Pada zaman dahulu diolahnya lama, lalu pada zaman ini lebih sebentar, bahkan hitungan detik. Nah, sehingga kalimat 8 mendapatkan dukungan dari kalimat 9, kalimat pendukung dari kalimat 9 dan kalimat 10. Maka kalimat 8 bisa dipakai untuk menjadi kalimat awal di paragraf jika ingin dipisah. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah kalimat 8. Nah, di kalimat 8, oke? Jadi itu jawabannya adalah di kalimat 8. Salah sobat belajar, salah checklist kakak. Nah, itu dia. Sobat belajar, ternyata sulit ya sobat belajar, tapi ternyata setelah kita memahami konsep yang diinginkan, contohnya tadi kita harus memahami konsep dan juga konteks, kita akan bisa mengerjakan lebih mudah. Contohnya tadi, ternyata yang diinginkan kalimat ini adalah deduktif, paragrafnya adalah deduktif dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan kita menganalisis jawabannya. Oke sobat belajar, ternyata mudah kan cara menjawabnya. Nah, karena belajar itu sekarang mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!